Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal rahmatullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Islam rahimahullah, kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat dari Allah SWT yang hingga detik ini masih deras mengalir ke dalam kehidupan kita, dan untuk itu kita mesti pandai-pandai mensyukurinya. Salawat dan salam senantiasa pula terlimpah junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Dan pada kesempatan sore hari ini, kunci perubahan nasib, dan kita sudah tahu kuncinya itu ada di surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Jamaah Allah, kita mulai dari kisah yang berkaitan dengan peristiwa hijrah. Satu, kisah hijrahnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, jauh-jauh dari negeri Romawi, kemudian menuju ke Jazirah Arab, menuju ke kota Mekah. Tapi qadarullah, di tengah jalan dirampok. Akhirnya ketika dia dirampok, dijadikan budak, jadi batur tukon, budak belian, budak yang bisa diperjualbelikan. Dan ternyata Allah takdirkan ketika dia dijadikan budak itu, dijualnya di mana? Pasar kota Mekah. Dan kemudian setelah sampai Mekah, beliau bisa memerdekakan diri. Dan kemudian ketemu dengan nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah di kitab Taurat dan Injil. Dan diteliti tanda-tandanya persis. Dan ternyata setelah beliau bisa memerdekakan diri itu, beliau bisa memperoleh kekayaan yang banyak. Jadi sugih, termasuk orang kaya di Mekah. Karena punya apa? Punya channel, punya jaringan bisnis internasional sampai ke Eropa. Nah, itu yang kemudian membuat beliau jadi bisa mengembalikan kekayaannya lagi, bahkan juga melebihi kekayaan yang sebelumnya. Nah, ketika beliau sedang merasakan kemapanan sosial, kemapanan ekonomi itu, ternyata Allah perintahkan untuk hijrah. Kanjeng Nabi dan para sahabat kaum muslimin yang ada di Mekah wajib berhijrah. Kemana? Ke Yathrib atau ke Madinah. Tapi bagi orang yang beriman, seperti halnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tadi yang sudah mempertaruhkan jiwa raganya untuk mencari siapa sih nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah itu, ya wis dilakoni. Termasuk ketika ada perintah hijrah. Sebelum beliau berangkat berhijrah ke Madinah, diamankan dulu hartanya di sebuah tempat yang tersembunyi. Boleh gua, boleh ngendi, saya juga nggak tahu pertanyaan seperti apa. Tapi diumpetke, biar tidak dijarah. Ketika rumahnya ditinggal kosong, hartanya dijarah, amankan dulu, mau dipendem nanti amankan. Baru kemudian beliau dengan tenang bisa berangkat menyusul Kanjeng Nabi dan kaum muhajirin yang lain ke Madinah. Maka ternyata kejadian yang dulu terulang lagi, dicegat oleh orang kafir Quraisy.
Nah, ketika dicegat seperti itu, beliau nyerah? Enggak. Wani nantang. Wahai orang Quraisy, kalian semua tahu bahwa aku adalah orang yang paling pandai memanah di antara kalian. Jika kalian macam-macam, aku cabut anak panah dan kalian aku tembak satu persatu sampai panahku habis. Ketika panahku sudah habis, kalian masih ada yang hidup, aku cabut pedang dan aku akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Mikir loh, wong sing nyegat, iya ya, jago manah titis. 10 anak panah dilepaskan, 10 sasaran kena. Yes. Dan kemudian orang Italia kan pandai main anggar ya, pandai main pedang. Nek wis cabut pedang, wis ngeri. Lagi mikir kayak ngono, oke. Tapi kalau kalian nggak berani, gini aja, biarkan aku lewat. Tapi aku tunjukkan tempat penyimpanan harta kekayaanku di Mekah. Kira-kira orang-orang oportunis kayak orang kafir Quraisy seperti itu milih mana? Ya timbang gelut perang kalau Suhaib bin Sinan paling enteng loro tatu-tatu abote mati, mending opsi kedua itu. Orang kafir seperti itu ya udah milih pilihan kedua, opsi kedua. Wes, ya wes mana lewat. Tapi nanti peta harta karun yang disimpan di Mekah. Ya udah akhirnya kan beliau bisa bebas, lepas. Tapi kemudian kan beliau bohong kan kepada orang Quraisy. Enggak, orang integritas, jujur. Nih tempat penyimpananku kayak petani dipendem nih kene, di keduk ngantek 3 meter, apa pirang meter, ketemu kok orang peti isine emas picis Raja Brono dan kekayaan yang lain. Nah itu akhirnya beliau bisa nyusul Kanjeng Nabi dan kaum muhajirin yang lain ke Madinah. Dan ternyata kisah beliau tadi yang dicegat oleh orang kafir Quraisy dan kemudian minta untuk bisa lanjut itu sudah didengar oleh Kanjeng Nabi. Wis ana bocorane sama malaikat Jibril. Dan kemudian ketika ketemu di Madinah, apa komentar Kanjeng Nabi? Beruntunglah perniagaanmu wahai Abu Yahya, beruntunglah perniagaanmu wahai Abu Yahya. Diulang 3 kali. Beruntunglah perniagaanmu wahai Abu Yahya. Abu Yahya itu nama panggilan kesayangan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Dan kemudian setelah itu turunlah surah Al-Baqarah ayat 207. Surah Al-Baqarah ayat 207. Kalau Al-Baqarah 208 apa saya nggih? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Tapi surah Al-Baqarah 207 apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Wa minan nas, dan sebagian manusia man yashri nafsahu, ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk apa? Ibtigha'i mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Ini ayat diturunkan berkaitan dengan kisah pengorbanan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang siap mengorbankan seluruh harta bendanya, kekayaannya agar bisa menjalankan perintah wajib yaitu hijrah. Keren banget. Jadi udah habis-habisan dari Italia menuju ke Mekah, terus dirampok, kemudian berjuang untuk bisa memerdekakan diri, artinya apa? Nebus dirinya sendiri biar menjadi orang yang merdeka, bukan budak. Setelah itu baru bisa masuk Islam,
kemudian mau merintis bisnis dari nol, kemudian wis sugih, wis mapan secara ekonomi tinggal wis diamankan, diminta apa dikasihkan ke orang-orang kafir, kurang apa aja, sehingga Allah berkenan untuk mengabadikan kisahnya di Al-Quran. Keren banget. Nah itu kisahnya sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nah pertanyaannya, apakah setelah beliau menyerahkan semua harta kekayaannya kepada orang kafir itu dan kemudian beliau hijrah ke Madinah jadi kere apa? Habis habis-habisan, nol lagi hartanya, cuma yang nempel di baju, di badannya aja kan, yang mengkelambi selembar, atau selembar, wes apa maning. Jadi kira loh, enggak, Allah ganti kan, ganti sugih maning. Nah terus pertanyaan berikutnya, kenapa bisa kaya lagi dan bahkan lebih kaya daripada sewaktu di Mekah? Nah kita lanjutkan dulu dengan kisah kedua. Kisah kedua berkaitan dengan hijrahnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Sinten? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini adalah seorang saudagar, orang kaya di Mekah, juragan, sugih, brelu, nyokrowati, bondelo, kajian keringan, ber, bondo, bandu, apa ini? Ber, bondo, bandu, nyokrowati, bondelo, kajian keringan, orang terhormat, kaya raya, kayak gue lah. Nah itu Abdurrahman bin Auf. Tapi ternyata beliau dengan kemapanan secara sosial dan ekonomi, ketika ada perintah hijrah, awal kabutan enggak tinggal, dan ternyata setelah hijrah ke Madinah beliau dipersaudarakan oleh Kanjeng Nabi karena salah satu strategi Kanjeng Nabi adalah akhawain, mempersaudarakan dua seorang sahabat muhajir dipersaudarakan dengan sahabat ansor, akhawain, sehingga dipersaudarakan dua akhawain, satu muhajir dengan satu ansor. Nah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan seorang sahabat dari golongan ansor di Madinah, orang kaya juga, orang sugih di Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi al-Ansori radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Nah, ketika sudah dipersaudarakan, kemudian Sa'ad bin Rabi al-Ansori kan ngerti Abdurrahman bin Auf sudah meninggalkan semua kemapanannya, meninggalkan semua kekayaannya di Mekah, nggak bawa apa-apa lagi ke Madinah. Akhirnya kan ditawari, wahai saudaraku, kita sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah dalam tali ikatan Islam, dan kemudian kamu juga tahu bahwa aku adalah orang yang terkaya di Madinah, hartaku banyak, istriku 2. Gimana kalau hartaku kita bagi 50-50, separuh untukmu, separuh untukku. Dan kemudian silahkan pilih di antara istriku mana yang paling kamu sukai, aku ceraikan dia, dan setelah habis masa iddahnya silahkan kamu nikahi. Tapi apakah Abdurrahman bin Auf kemudian menerima tawaran itu? Enggak. Bagi aku cukup tunjukkan mana pasar terdekat. Ditunjukkan pasar kota Madinah yang dikuasai Yahudi. Dan kemudian Abdurrahman bin Auf nggak punya modal buat dagang, tapi beliau ternyata masih punya modal ketika dari Mekah menuju Madinah kan pakai kuda. Nah, ono kaline, wes iki modal ini. Bagi beliau ini modal. Akhirnya apa? Dengan modal seutas tali beliau menjadi tukang parkir di pasar. Dan ternyata dari modal seutas tali itu, jamaah Allah, beliau bisa muter lagi, mau dagang, mau pulakan, dan dijual lagi, dapat keuntungan,
Dan akhirnya dalam waktu tidak begitu lama, Kanjeng Nabi tanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Ibnu Auf, apakah engkau sudah menikah?" "Sampun ya Kanjeng Nabi." "Wah, wis nikah kalau Madinah." "Sampun." "Wis dibayar mas kawine maharnya?" "Sudah ya Kanjeng Nabi, saya membayar mas kawinnya emas sebiji kurma." Gram-gram mantan 10 luwih ya. Anteng-anteng sing cilik wae 15 gram. Nah, ini segede kurma. Kurma Madinah kok gede-gede. Karena Madinah itu kan kota pertanian ya. Jangan samakan dengan yang di Mekah. Kalau Mekah kan memang kota ini ya, kota industri ya, bukan kota industri, kota perdagangan. Tapi kalau Madinah itu subur sehingga kurmanya gede-gede. Ternyata setelah di Madinah, setelah hijrah, kekayaannya berlipat-lipat kali daripada ketika di Mekah. Dan ketika beliau meninggal, ada yang ngitung harta kekayaannya 7,2 triliun. Ternyata istrinya 4. Termasuk juga ketika beliau menyantuni Ummahatul Mukminin. Menyantuni Ummahatul Mukminin. Janda-jandanya Kanjeng Nabi kan nggak menikah lagi. Terus siapa yang membiayai? Nah itu kemudian dari hartanya Abdurrahman bin Auf itu dipakai untuk menyantuni janda-jandanya Kanjeng Nabi. Siti Aisyah, kemudian Saudah, siapa lagi kemudian itu Ummahatul Mukminin mendapatkan santunan dari Abdurrahman bin Auf. Nah itu padahal dia memulainya juga dari nol setelah hijrah ke Madinah. Tapi mental mereka mental kaya. Contohnya mental kaya apa? Tangannya di atas bukan tangan di bawah. Ketika ditawari oleh sahabat yang dipersaudarakan itu, "Wahai saudaraku, kita sudah dipersaudarakan, hartamu banyak, kita bagi 2. Matur nuwun, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Tunjukkan saja masalah yang dekat." Itu kan mental kaya. Jadi untuk bisa merubah nasib, kita harus bisa merubah mental kita. Kunci perubahan nasib yaitu surah apa? Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum hatta yughayyiru, sehingga kaum itu yughayyiru, merubah ma bi anfusihim, apa-apa yang ada dalam anfus mereka, apa-apa yang ada dalam diri mereka, dalam jiwa mereka, itu dulu dirubah. Dan yang akan pertama kali dirubah adalah apa? Mentalitas. Ada apa aja dulu? Ada rules, ada belief keyakinan, kemudian ada rules, aturan, kemudian ada habit, kebiasaan, mentalitas kaya. Kemudian setelah sholat fajar, kemudian sholat fajar yang fardu yaitu sholat subuh. Habis itu sedekah subuh. Yes. Sugih tenan sedekah subuh. Ya, misalnya kita di rumah punya ini ya, kaleng ajaib ya, kaleng ajaib. Masukin aja, niatkan ini sedekah subuh, nanti setiap tanggal 17 store, atau setelah ditagih sama Pak Purwendri store. Nah itu sedekah subuh kita. Karena kalau kita sedekah subuh berarti kan didoakan malaikat setiap hari. Semua hamba Allah didampingi 2 malaikat. Malaikat pertama doakan apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu ganti. Dan kalau Allah ganti kira-kira hanya sekecil itu atau dilipat gandakan yang banyak? Yakin? Yakin. Nah makanya itulah dahsyatnya sedekah subuh. Tapi kalau kebiasaan orang-orang yang pelit, itu kan menahan harta mereka, sehingga malaikat satunya mendoakan Allahumma ti mumsikan tolafan. Ya Allah, berikan pada orang yang menahan hartanya itu kebinasaan.
embuh kecopetan, duitnya hilang, terus di tengah jalan jatuh dan sebagaimana yang lain. Itu ketika orang disedekahi subuhi. Siap merubah nasib. Rubah dulu mental kita, bukan mental tangan di bawah, tapi kita mental tangan di atas. Ya kayak mental-mental mereka lah yang sukses setelah hijrah itu. Ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, kemudian siapa lagi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dan kaum muhajirin yang lain. Mereka itu mulai dari nol, lalu kemudian bisa melipat gandakan kekayaannya. Karena apa? Mereka punya sandaran. Allah Maha Kaya. Allah adalah Al-Ghani, zat yang Maha Kaya. Bukan hanya zat yang Maha Kaya, tapi juga Al-Mughni, zat yang memberikan kekayaan. Maka kita harus merubah apa dulu? Mental kita. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rubah dulu mentalitas kita, mentalitas pemenang, mentalitas juara, mentalitas berkemajuan. Nah, itulah yang kemudian kita miliki. Sehingga kunci rahasia perubahan nasib ada di surah Ar-Ra'd ayat 11. Dan itu dipraktekkan oleh mereka. Mentalnya mental pemenang. Dari nol mereka siap tinggalkan, udah sendiri Mekah wes tinggal, udah itu masa lalu. Kita memiliki harapan yang lebih cerah lagi di Madinah. Termasuk juga kanjeng Nabi dan umat Islam. Kalau di Mekah itu hanya ngurusi pribadi-pribadi, ya ngurusi akidah, tapi kemudian setelah di Madinah ngurusi negara. Udah lebih luas lagi jangkauannya, udah antar negara, bisa ekspansi dakwah kemana-mana sehingga Islam semakin berkembang dan kemudian sampai ke Sumatera Selatan. Itu kalau tidak dimiliki, tidak diperjuangkan oleh orang-orang yang bermental pemenang, seorang mungkin tekan Sukaraja. Dan kita bersyukur bahwa generasi pertama umat ini adalah mereka yang siap berhijrah, siap merubah nasib, termasuk juga merubah peta peradaban sehingga kita di sini tidak lagi nyembah-nyembah patung, tapi kita sudah berada di masjid ini untuk menyembah kepada Allah. Kita akhiri kanthi wawasan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa rahmatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum